struktur composing kuncinya juga itu bagus bener gitu, nggak monoton banget gitu ya, nggak cuman main minor sama mayor doang gitu. Composing notasinya itu ini tergolong notasi yang bagus, malah menurut gua tergolong notasi legend loh. Ini bagus gitu. Cuma ke sound, lirik sama pembawaan soulnya itu oke sih kalau lagu zaman sekarang gitu. Cuman dari kadar intelijensi secara struktur composing itu rendah gitu. Ini composing 90s sih, lagu-lagu 90s gitu. Kebanyakan sekarang malah lenje-lenjean gitu, manja-manjaan, udah gitu dangkal banget lagi kualitas komposisinya. Nggak semuanya gitu, mostly aja gitu. Jadi sekarang itu banyak didominasi sama solois gitu ya, yang secara karakter gitu ya. Yang secara karakter itu rata-rata serupa kalau menurut gua gitu. Lu cakep, lu pinter nyanyi gitu ya, secara teknis gitu. Nah itu bocil-bocil udah pada suka kalau zaman sekarang gitu ya. Halo, masih bareng gua Richie Leuzi di konten musik, ngobrol asik soal musik ya, selera naik kelas. Oke, kali ini di episode ini kita mau bahas ya lagunya Aldi Taher yang judulnya Hello Sylvia ya. Kenapa gue bahas lagu ini? Karena lagu ini spesial gitu. Yang sebelumnya orang anggap Aldi Taher itu orang yang ya secara personality konyol gitu ya. Mungkin banyak orang yang bilang dia blow on gitu. Karena sebelumnya itu rilis lagu ya. Dia rilis lagu itu yang judulnya apa sih itu? Yang nah, Nisa Sabian. Nisa Sabian I love you so much gitu ya. So much. Ada gitu-gitunya. Tapi untuk khusus lagu yang ini nih, gua objektif gitu. Nggak menilai Aldi Taher dari personalitinya dia, dari genrenya juga enggak, spesifik ke lagunya ini bagus gitu ya. Jadi lagu Aldi Taher yang Hello Sylvia ini menurut gua sih lebih keren dan lebih manly ya dibanding lagu-lagunya solois zaman sekarang ya, solois Erano yang pada kemayu dan dangkal ya, menurut gua. Jadi orang-orang itu apa ya, nggak percaya karena personality brand Aldi Taher itu ya kayak gitu ya. Ya walaupun lagu-lagu yang dirilis itu juga memang banyak yang ngasal sih. Memang gue akui banyak yang asal buat gitu ya. Yang percaya, gue bilang gini, ini musisi-musisi yang objektif ya, mengkaji sebuah karya gitu. Itu memang bener-bener spesifik ke composingnya gitu ya. Apalagi dia rilis ya itu tadi lagunya Nisa Sabian I love you so much gitu ya. Untuk khusus lagu yang ini, ayo kita cek ya. Raw materialnya itu malah menurut gua itu sekelas Stone Temple Pilots. Ini kan wow gitu ya lihatnya. Ternyata bisa ya Aldi Taher maksudnya rilis lagu begini gitu ya. Cuma sound sama audionya sih yang enggak, sound gitar sama sound karakter vokalnya gitu. Itu lebih ke Oasis gitu ya. Lebih dari Oasis sih kalau kata gue, dari sisi materinya gitu. Dan apa ya, gue nggak ngerti ini lagu ciptaannya siapa, tapi kayaknya kalau cover sih enggak loh gitu. Soalnya nggak di kreditnya itu nggak tercantum gitu siapa songwriternya, aransemennya gitu, produser segala macem gitu. Kayaknya sih memang lagu bandnya dia gitu. Dan gue nggak tahu yang nyiptain ini siapa gitu, nggak tertulis kreditnya gitu. Karena dan sebelumnya gue juga belum pernah denger lagu itu gitu. Siapa tahu dia cover. Kalau cover kayaknya enggak sih. Pasti mungkin dia tulis lah kalau cover. Oke. Gue denger dulu bentar ya. Karena gue udah agak lupa. Udah sekitar setahun lalu gue denger lagu ini gitu. Gue denger lagi nih. Hello Sylvia, The Aldi Taher Band. Oke. Sebenarnya nggak ada yang istimewa dari intronya, biasa aja. Oke, gua udah dengerin masuk verse pertama. Wah keren. Secondary dominan ini namanya, keren ya. Nah, ada setengahnya keren kuncinya. Verse-nya itu bagus banget asli. Untuk ukuran lagu pop ya. Chorusnya keren, ada diminishnya, half diminishnya. Kayaknya nggak ada interlude-nya ada ini.
Oh ada, cuman biasa aja interlude-nya. Oke. Gambaran besarnya, jadi struktur lagunya itu ya memang dia ngalir aja gitu ya, verse 1 chorus, verse 2 chorus gitu, terus apa lagi tuh interlude, terus chorus gitu. Itu standar banget sih. Dan untuk composingnya ya, composing notasinya itu ini tergolong notasi yang bagus, malah menurut gua tergolong notasi legend loh. Ini bagus gitu. Dan kuncinya juga ya, struktur composing kuncinya juga itu bagus bener gitu. Nggak monoton banget gitu ya, nggak cuman main minor sama mayor doang gitu. Keren sih, lu mesti denger lagu ini ya. Dan apa ya, ini jarang loh untuk ukuran apa ya, untuk lagu zaman-zaman sekarang yang kayak gini composingnya itu jarang banget gitu ya. Ini composing 90s sih, lagu-lagu 90s gitu. Kebanyakan sekarang malah lenje-lenjean gitu, manja-manjaan, udah gitu dangkal banget lagi kualitas komposisinya. Nggak semuanya gitu, mostly aja gitu. Jadi menurut gua sih ini hidden games gitu ya. Serius gua ini, lu wajib denger lagu ini gitu ya. Jadi kayak lagu-lagu zaman sekarang itu seperti yang pernah gue jelasin sebelumnya, struktur komposisi yang dangkal gitu ya, eksplorasi value-nya lagu Erano itu cuma ke sound, lirik sama pembawaan soul-nya itu oke sih kalau lagu zaman sekarang gitu. Cuman dari kadar intelijensi secara struktur composing itu rendah gitu. Ada yang bagus sih, cuman susah buat ke-push gitu ya. Nah ini fungsinya konten gua gitu, maksudnya nge-push musisi-musisi yang punya value gitu ya, musisi-musisi yang secara intelijensi itu bagus gitu ya. Apalagi ya, jadi sekarang itu banyak didominasi sama solois gitu ya, yang secara karakter gitu ya, yang secara karakter itu rata-rata serupa kalau menurut gua gitu. Jadi warna vokalnya juga sama, materinya juga sejenis, bosenin banget lah gitu menurut gue itu. Bedanya satu sama lain itu cuman tipis-tipis aja gitu. Ya. Dan apa ya? Dan itu ngebosenin banget lah sebenarnya gitu. Lu cakep, lu pinter nyanyi gitu ya. Secara teknis gitu. Nah, itu bocil-bocil udah pada suka kalau zaman sekarang gitu ya. Gitu. Semudah itu gitu loh. Sama apa ya? Orang yang taste musikalnya rendah itu pasti suka gitu. Kalau lu cakep sama lu pinter nyanyi secara teknis, udah itu aja gitu. Atau lu pinter musikan secara teknis gitu, pasti udah dibilang bagus gitu. Padahal ya sebenarnya warna suara lu itu hambar gitu. Lu nggak nyeni gitu. Karakter lu itu nggak otentik. Nah gitu loh. Kayak dibuat-buat gitulah. Maksud gua kalau lu nyanyi ada fals-falsnya aja gitu, nggak perlu dicitrakan pakai melodin gitu ya, pakai meloden yang zaman sekarang gitu. Jadi bersih banget gitu, aman banget gitu, nggak ada sisi manusiawinya kalau lagu-lagu zaman sekarang gitu ya, nggak natural lah gitu. Kalau suara lu ampas gitu ya jadinya ampas aja udah gitu, bikin otentik gitu. Jadi jangan dicitrakan, dibagus-bagusin gitu loh. Itu kan zaman sekarang kayak gitu tuh. Ya udah terlalu banyak orang jago secara teknis, itu udah terlalu banyak gitu ya. Tapi yang berani beda itu bisa dihitung jari gitu. Sekarang itu kayak apa ya, asal lu bisa nyanyi, asal lu pinter alat musik secara teknis, lu udah dianggap jago dan hebat gitu ya. So mendefinisikan jago dan hebat itu di dunia musik harusnya sih nggak sedangkal itu. Gitu. Nah nanti ini gue bakal bahas next episode ya. Gue bakal kasih tahu lu 10 sudut pandang nih. Sudut pandang orang atau listener itu ketika dia mendengarkan lagu itu gimana gitu. Supaya lu bisa ngerti dan nggak langsung ngejudge kalau orang kritik gitu ya. Terutama gue sih. Karena lu nggak mungkin belum ngerti sudut pandang gua gitu, makanya gua bakal kasih tahu di next episode. Jadi sekian dulu dari gua, dan lu dengerinlah lagu Aldi Taher yang Hello Sylvia. Ini komposisinya jujur li keren, bagus gitu, dan ada bobotnya. Oke, sekian dari gua, Rizky Leuzi. Sampai ketemu di next episode.